Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Wijaya, kelas MA 20A2, Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa. Dibuatnya video ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pembimbing Ibu Priyatmi Nur Astuti SEMM. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai konsep time value of money. Konsep time value of money merupakan nilai uang saat ini atau bisa disebut present value akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value karena adanya perbedaan daya beli yang disebabkan oleh perbedaan waktu atau adanya faktor bunga. Contohnya adalah uang senilai 8.000 pada tahun 2000 dianggap sangat berharga dibandingkan dengan tahun saat ini. Karena pada tahun 2000, uang dengan nominal tersebut setara dengan 1 kg telur ayam. Namun pada tahun 2021, harga telur ayam sudah melonjak menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Perubahan ini lekat kaitannya dengan inflasi, di mana harga barang-barang naik secara berkelanjutan. Maka dari itu, nilai uang di masa sekarang disebut dapat memberi keuntungan lebih di masa mendatang dibandingkan jika digunakan di masa mendatang. Kemudian terdapat dua macam konsep time value of money. Yang pertama, nilai yang akan datang atau future value, merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang, apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Kemudian ada nilai sekarang atau present value, merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari satu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Untuk menghitung future value atau nilai yang akan datang, rumusnya adalah Fn sama dengan V0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Fn artinya nilai waktu uang tahun ke N. N di sini artinya lamanya tahun. P0 artinya nilai sekarang, R sama dengan bunga. Rumus ini dipergunakan apabila penerimaan bunga hanya sekali dalam setahun. Kemudian ada contoh soal future value atau nilai yang akan datang. Soalnya adalah apabila Budi mempunyai uang sebanyak 20 juta rupiah dan disimpan di bank dengan bunga 15% per tahun. Berapa jumlah uang Budi pada tahun ke-1 dan ke-2? Diketahui P0 atau nilai sekarangnya adalah 20 juta rupiah. R atau bunganya 20% atau 0,2. Ditanyakan berapa jumlah uang Budi pada tahun ke-1 dan ke-2. Untuk perhitungan tahun ke-1, rumusnya Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R. Berarti F1 sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,2. Jumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 1 ditambah 0,2 sama dengan 1,2. Jadi 20 juta dikali 1,2 sama dengan 24 juta rupiah. Jadi uang Budi untuk tahun ke-1 sejumlah 24 juta rupiah. Untuk perhitungan tahun kedua, rumusnya Fn sama dengan P0 dikali 1 tambah R pangkat N. Berarti F2 sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,2 pangkat 2. Karena ini untuk tahun kedua jadi pangkat 2. 1 tambah 0,2 sama dengan 1,2. 1,2 pangkat 2 sama dengan 1,44. Jadi 20 juta dikali 1,44 sama dengan 28.800.000. Jadi uang Budi untuk tahun kedua sejumlah 28.800.000 rupiah. Kemudian untuk menghitung present value atau nilai waktu sekarang, rumusnya adalah P0 sama dengan Cn dibagi 1 ditambah R pangkat N, di mana P0 sama dengan nilai waktu sekarang, Cn adalah penerimaan tahun ke N, N adalah lamanya tahun, R sama dengan bunga. Kemudian contoh soal untuk present value atau nilai waktu sekarang, yaitu
Sebuah perusahaan memperkirakan penerimaan atas investasi selama 3 tahun sebesar tahun ke-1 200 juta rupiah, tahun 2 250 juta rupiah, tahun 3 300 juta rupiah, dengan bunga sebesar 15% per tahun. Berapa besarnya nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan tersebut? Untuk menghitungnya, rumusnya P0 sama dengan CN dibagi 1 ditambah R pangkat N. Untuk tahun pertama, CN-nya 200 juta rupiah dibagi 1 ditambah bunganya 15% atau 0,15. Jadi 200 juta rupiah dibagi 1,15 sama dengan 173.913.043. Untuk perhitungan tahun kedua, P0 sama dengan CN-nya 250 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2, karena untuk tahun kedua jadi pangkat 2. 250 juta dibagi 1,15 pangkat 2. 1,15 pangkat 2 sama dengan 1,3225. Jadi 250 juta dibagi 1,3225 sama dengan 189.035.916. Untuk tahun ketiga, P0 sama dengan CN-nya 300 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3, karena ini untuk tahun ketiga jadi pangkat 3. Kemudian 300 juta dibagi 1,15 pangkat 3. 1,15 pangkat 3 sama dengan 1,520875. Jadi 300 juta dibagi 1,520875 sama dengan 197.254.869. Kemudian present value dari penerimaan-penerimaan tersebut dijumlahkan. Jadi present value dari penerimaan tahun ke-1 sampai tahun ketiga dijumlahkan, jadi sama dengan 560.203.828. Kemudian ada tabel perhitungan present value. Jadi penerimaan pada tahun 1, 2, 3 dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian present value dari penerimaan juga dimasukkan ke dalam tabel. Discount factor merupakan hasil pembagian dari present value dari penerimaan dibagi penerimaan. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.